Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Johnny English Strikes Again yang dirilis tahun 2018. Film tersebut merupakan sequel kedua dari film Johnny English. Disutradarai oleh David Kerr dan masih dibintangi oleh Rowan Atkinson atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Bean. Oke, langsung aja ke ceritanya ya. Cekidot! For the shoebox inflatable. No, don't open it! Break your door handle. Film diawali dengan memperlihatkan serangan cyber yang menyerang kantor pusat MI7 di London. Peretasan tersebut menyebabkan terbongkarnya seluruh biodata agent MI7. Karena sebentar lagi akan ada pertemuan G12, Perdana Menteri minta untuk menangani masalah tersebut dengan mengaktifkan kembali agen yang sudah pensiun. Scene lalu berpindah pada English yang sedang melatih praktek mata-mata. Excellent. That is a first-class man trap. There aren't any more booby traps. Saat ini, ia menjadi seorang pengajar di sebuah sekolah. Namun, secara diam-diam, English juga memberikan pelajaran tentang cara menjadi seorang agen pada murid-muridnya itu. Any unnecessary risk, I assure you. Saat kelas berakhir, English mendapatkan sebuah undangan dari MI7. Scene berlanjut ke kantor MI7. Di sana sudah berkumpul beberapa pensiunan agen yang sudah tua. Lalu, seorang agen memperlihatkan sebuah pulpen. Itu adalah sebuah pulpen dengan penutup yang bisa meledak jika dibuka dalam beberapa detik. Lalu, giliran English mencobanya, ia malah membuat penutupnya terlempar ke cangkir kopi. English lalu memeriksa semua gelas dan membawa salah satunya keluar. Kini, para agen lain tak sadarkan diri. Karena itu, Englishlah satu-satunya yang akan menangani misi tersebut. Lalu, English bertemu dengan bawahan lamanya, Bob. Mereka berdua akan bekerja sama kembali. English dan Bob diberikan senjata dan bebas memilih mobil berteknologi tinggi. Namun, English malah memilih mobil yang sudah kuno dengan alasan tak bisa diretas oleh si pelaku cyber. Saat di perjalanan, English menjelaskan fungsi peralatan mata-mata yang dibawanya. Beberapa di antaranya adalah pil penambah semangat dan makanan jelly yang akan meledak jika digigit. Mereka berdua pergi ke Prancis, karena dari sanalah serangan cyber tersebut diluncurkan, tepatnya dari Hotel Antibes. Singkat cerita, mereka sudah sampai di hotel. Mereka menerima tugas untuk menyelidiki seorang pria bernama Sebastian Lange. Mereka menyamar menjadi pelayan restoran. Bob diminta untuk mengalihkan perhatian si target, sementara English akan mengambil HP-nya diam-diam. Beberapa percobaan gagal, namun mereka belum menyerah. Akhirnya mereka berhasil mendapatkannya. Namun saat dicek, mereka menemukan gambar sebuah kapal pesiar yang mencurigakan. Kini mereka tahu tersangka utamanya adalah pemilik kapal bernama .calm. Di lain tempat, Perdana Menteri sedang melihat YouTube seorang jenius di bidang algoritma bernama Jason Volta. Ia berencana mengajak Volta untuk bekerja sama mengatasi masalah cyber tersebut. Lalu Pegasus datang. Ia memberitahu kalau ada serangan lagi yang menargetkan kendali lalu lintas udara. Perdana Menteri yang frustasi berharap dua agen yang diberi misi tersebut bisa membuat kemajuan. Scene berlanjut saat English dan Bob meminta MI7 untuk mencari lokasi kapal bernama .calm. Setelah dapat, mereka akan menyusup ke sana. Namun saat itu, English salah menarik alat. For the shoebox inflatable. No, don't open it! Break your door handle. English dan Bob mulai beraksi. Mereka akan menggunakan sepatu magnetik untuk mendaki kapal tersebut. Namun karena bersifat magnet, benda-benda dalam kapal yang berupa logam pun ikut tertarik. Tentu saja mereka ketahuan. Saat itu, mereka bertemu seorang wanita. Ia lalu bertanya identitas mereka berdua. Namun karena tak mau menjawab, akhirnya mereka dikurung di sebuah ruangan kecil. English tak tinggal diam.
Ia lalu mengambil korek kuping peledak berdaya rendah untuk menghancurkan pintunya. They'll just be... Mereka lalu masuk ke ruang server. Di sana, Inggris menempelkan pemancar lokasi agar kapal tersebut menjadi target musuh. Tugas mereka selesai, mereka pun akan pergi. Lalu, Inggris bertemu lagi dengan si wanita, namun ia membiarkan mereka pergi. Keesokan harinya, Inggris dan Bob mengamati kapal .calm. Di sela-sela itu, Bob bilang kalau ia sudah menikah dengan kapten kapal selam nuklir. Inggris tak tahu tentang hal itu. Lalu, Bob berpikir kalau mereka harus mengisi bensin mobilnya. Namun Inggris tak setuju, karena menurutnya mobil tersebut sangatlah irit bensin. Tak lama, si wanita muncul. Ia menaiki mobil dan segera pergi. Inggris dan Bob pun mengikutinya. Namun saat di jalan, mereka terganggu dengan kehadiran para pesepeda yang menghalangi. Inggris pun kesal dan mengeluarkan misil. Terribly sorry. We do apologize. Stop it, Bob. Inggris yakin kalau mobil listrik si wanita akan kehabisan daya dan mogok. Namun ternyata mobilnya sendirilah yang mogok karena kehabisan bensin. Lalu si wanita menghampiri mereka. Wanita itu bernama Olivia Bulutova. Ia mengajak Inggris bertemu lagi nanti malam di sebuah hotel. Lalu Sin berpindah ke rumah Perdana Menteri. Pegasus datang memberi kabar serangan terbaru. Kali ini, semua lampu lalu lintas seluruh London berubah menjadi merah. Tak lama, Volta datang. Ia tahu kalau ada masalah dengan kemacetan yang terjadi akibat hacker. Ia lalu memerintahkan program AI-nya, Sender, untuk menerobos paksa server lalu lintas London. Ia juga memindahkan server tersebut ke server miliknya di Nevada. Lalu tak lama, lalu lintas pun kembali normal. Sin berganti kembali pada Inggris dan Bob. Mereka berdua sudah sampai di hotel. Bob berencana menggeledah kamar Bulutova, sementara Inggris akan mengalihkan perhatian wanita itu. Bulutova bilang kalau ia kesini untuk mengunjungi teman lama. Dan Inggris yakin kalau orang itu adalah pemilik kapal .calm. Saat itu, Bulutova pamit pergi. Lalu seorang pria menelpon dan menyuruh wanita itu untuk menghabisi Inggris. Bob pun datang setelah menggeledah kamar Bulutova. Ia bilang kalau wanita itu mungkin saja mata-mata. Namun Inggris tak mempercayainya. Sin berlanjut ke kamar hotel. Saat itu, Inggris tak bisa tidur. Karenanya, ia memutuskan untuk memakan pil penambah semangat. Sementara itu, Bulutova siap untuk menghabisi Inggris. Wanita itu merasa sulit menghabisi Inggris. Ia pun mendekatinya dan mencoba membunuhnya dari dekat. Lalu Bob datang. Ia bilang kalau ternyata kapal tersebut adalah milik Jason Volta. Mereka lalu secepatnya pergi menemui Pegasus. Pegasus tak percaya kalau Volta, si kesatria putih Perdana Menteri itu adalah pelakunya. Karena itu, mereka berdua berniat menyusup ke rumah Volta untuk mencari bukti. Sin berlanjut ke sebuah ruangan. Di sana, terdapat alat realitas virtual. Dengan alat itu, Inggris bisa melakukan simulasi penyusupan seperti ia sedang berada di rumah Volta asli. Saat sedang sendirian, Inggris mencoba alat itu. Namun sialnya, Inggris tak menghidupkan alatnya dengan benar. Ia malah berjalan keluar dan menganggapnya sebagai simulasi di tempat. Investigations are now ongoing. Inggris mengakhiri simulasinya tanpa tahu kekacauan apa saja yang telah disebabkannya. Inggris menyusup ke rumah Volta. Di sana, ia bertemu Bulutova. Wanita itu ternyata sedang memata-matai Volta juga. Karena itu, mereka sepakat untuk bekerja sama. Mereka berdua mendengar rencana jahat Volta. Inggris lalu merekamnya untuk dijadikan bukti. Namun sayang, Inggris ketahuan. Namun, ia tak gentar. Temannya Bob pasti akan datang ke sana.
Lalu saat ada celah, Inggris pun berhasil melarikan diri. Ia menerobos paksa sebuah mobil yang ternyata sedang digunakan untuk belajar mengemudi. Turn right. I can't see anything now. Straight up, straight up, straight up. Inggris berhasil lolos, namun sayang, ia malah salah mengambil ponsel. Inggris bertemu Pegasus dan Perdana Menteri. Ia menyerahkan bukti kalau Jason Volta lah pelakunya. Namun saat ponsel itu dibuka, ternyata isinya hanyalah video ulang tahun. Karena Inggris sudah menyebabkan banyak kekacauan, ia pun dipecat hari itu juga oleh Perdana Menteri. Inggris terlihat depresi, sudah tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Namun, Bob punya rencana. Mereka pergi ke kediaman Volta di Skotlandia. Mereka menumpang pada istri Bob yang sebelumnya pernah ia ceritakan. Singkat cerita, mereka pun sampai. Inggris akan memanjat dengan memakai pakaian khusus untuk menambah kekuatan. Lalu saat sampai di ruangan Volta, Inggris menodongkan pistolnya. Namun sialnya, bajunya tersebut malah tersangkut dan Bob mematikan fungsi alat tersebut. Sementara itu, Bulutova berhasil kabur setelah ketahuan kalau ia adalah mata-mata Rusia. Singkat cerita, pertemuan G12 pun digelar. Inggris dan Bob menyamar jadi anggota drum band. Inggris pun berhasil masuk. Namun karena ada para penjaga yang mengejarnya, ia pun terpaksa bersembunyi di dalam baju besi. Rapat pun dimulai. Di sana, Volta hadir sebagai tamu Perdana Menteri. Sementara itu, Inggris dibantu Bob dan Bulutova mencoba melepaskan baju besinya dengan oli. Scene kembali lagi ke rapat. Volta sedang membicarakan tentang pentingnya hidup dengan sebuah data. Lalu Inggris datang dan mengacaukan rapat tersebut. Ride. Perdana Menteri menandatangani perjanjian. Lalu Volta menunjukkan sifat aslinya. Para penjaga sudah dilumpuhkan. Volta lalu melakukan serangan dengan mematikan internet dan listrik. Ia lalu memaksa para petinggi di sana untuk menandatangani perjanjian yang akan membuatnya mendapatkan akses luas di seluruh dunia. Di lain tempat, Inggris meminjam ponsel Bulutova untuk mengabari Pegasus. Namun karena prosedurnya rumit, ia harus memencet nomor dan hal itu malah mengakibatkan kode peluncuran bom nuklir. Inggris dan Lydia sama-sama menelpon ke markas MI7. Lalu saat ditinggalkan, Lydia mendengar kata serang dari Inggris. Attack, sir. Yes, an attack. Attack. Karena kapal Volta dipasangi pemancar lokasi, maka tembakan tersebut mengarah ke sana. Karena kapal berisi servernya sudah hancur, serangan cyber pun tertunda. Lalu Volta melarikan diri. Inggris yang tahu Volta kabur pun segera mengejarnya. Volta akan kabur dengan helikopter. Inggris mencoba menghentikannya. Lalu Volta mengaktifkan serangan pada servernya sendiri di Nevada. Ia akan menghancurkan akses internet dunia. Namun Inggris tak tinggal diam. Ia lalu melemparkan tablet pada Volta. Ia juga menghancurkan program AI-nya. Singkat cerita, kekacauan pun selesai. Perdana Menteri pun memuji Inggris. Dignity. Misi telah selesai. Inggris disambut meriah di sekolah tempatnya mengajar. Ia lalu pergi ke kelasnya untuk bertemu para muridnya. Di sana, ia memperlihatkan beberapa alat yang membuat takjub para muridnya. Namun saat dikumpulkan kembali, jelly bean peledaknya hilang. Film pun selesai. Oke, sekian video dari saya ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!